Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada kali ini yang disepakati bersama adalah tentang pahala dan dosa. Agama Islam yang kita anut sebagai agama yang paripurna untuk melihat tentang teks pahala dan dosa itu tidak mungkin kita ketemukan baik dalam Al-Quran, baik dalam sunnah Rasul maupun dalam qaul ulama. Tetapi kalau kita nantinya mencari padanan kata pahala dan dosa, itu mesti kita ketemukan bersama. Pahala itu berasal dari akar kata pala yang berarti buah dari bahasa Sanskerta. Artinya, buah itu berkembang mendapatkan awalan pa, kemudian berubah arti menjadi reward, menjadi hadiah bagi orang yang berbuat kebajikan. Sementara dosa itu juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dosa. Maknanya berkembang kemudian adalah punishment atau hukuman bagi orang yang melanggar aturan penciptanya. Itulah etimologi yang kemudian berkembang makna daripada pahala dan dosa. Mari kita cari padanan makna pahala dan dosa itu dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, kata pahala itu dikenal dengan 3 padanan kata. Yang pertama itu adalah ajr, yang kedua itu adalah thawab, yang berkembang kata thawab itu menjadi mathubah. Itu maknanya, padanannya sama dengan pahala. Mari kita buka bersama-sama dalam Al-Quran tentang yang pertama. Padanan kata pahala yang pertama adalah ajr. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62 Allah berfirman, "Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim." Kata ajr, padanan kata pahala ada pada surat ini, falahum ajruhum. Artinya adalah dari awal, man amana billahi, siapa orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia meyakini bahwa besok planet ini akan berakhir, dan orang yang beramal soleh, falahum, maka atas mereka, ajruhum, ada pahala atas mereka, inda rabbihim, dari sisi pencipta mereka. Jadi, kata pahala, padanan kata yang pertama adalah ajr, ajruhum. Pada surat Al-Baqarah ayat 62. Sementara yang kedua yang kita ketemukan dalam Al-Quran, mari kita bersama-sama kita buka Al-Quran surah Ali Imran ayat 145. Allah menyampaikan bahwa padanan kata daripada pahala itu adalah thawab. Mari kita buka Al-Qurannya bersama-sama surah Ali Imran ayat 145. Wa may yurid thawabad dunya, siapa orang yang mengingini thawabad dunya, pahala dunia,
Kata Allah, nu'tihi minha, kami akan memberikannya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dunia. Jadi kata thawabad dunya, thawab, pahala ad-dunya. Allah menyatakan nu'tihi minha, aku berikan, kami berikan, kata Allah. Wa may yurid thawabal akhirah, siapa orang yang ingin mendapatkan pahala akhirat, nu'tihi minha, kami berikan pula kepadanya. Padanan kata pahala yang kedua selain ajar adalah thawab. Maka dari kata thawab, akar kata thawab ini berkembang menjadi mathubah. Yang ketiga, mari buka Al-Qur'annya bersama-sama, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat ke-103. Allah sampaikan kalimatnya, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya jikalau mereka itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lamathubatun, maka akan diberikan pahala, diberikan reward, diberikan hadiah min indillahi khair, dari sisi Allah itu pahala yang lebih baik kalau orang beriman dan bertakwa. Maka padanan kata pahala pertama ajar, yang kedua thawab, yang ketiga adalah mathubah. Lah, di manakah letak dari tiga padanan kata itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau surah Al-Baqarah ayat 62 itu adalah balasan, hadiah diberikan oleh Allah karena perbuatan kita. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir, dan kita beramal soleh. Masih ingat pada pekan yang silam tentang amal soleh kita? Kita membantu sahabat kita untuk menaikkan sahabat kita ke kendaraan, itu disebut sedekah. Ketika kita hadir dengan kebajikan, Allah akan memberikan reward berapa? 10 asyru amtha liha, karena perbuatan kita diberi reward oleh Allah. Kalau thawab itu karena ketaatan kita. Ketaatan kita diberikan oleh Allah ketika kita minta, mengharapkan tentang pahala dunia. Karena Allah menutup dalam surat Ali Imran 145 itu, Allah menutupnya dengan kalimat wasanaj syakirin. Itu balasan, kata Allah, bagi orang-orang yang bersyukur. Bisa dipahami tentang pahala? Bisa? Kita lanjut. Ya, kita lanjut sekarang, yaitu dosa. Dosa itu juga dari bahasa Sanskerta dosa. Artinya berkembang kata dosa itu menjadi punishment, menjadi hukuman bagi orang yang melanggar aturan Sang Penciptanya. Kalau dalam padanan Al-Quran, mari kita bersama-sama kita cari. Yang pertama, padanan kata dosa itu dikenal dengan kata ithmun. Yang kedua, kita mengenal padanan kata dosa itu dengan kata dzunubun. Yang ketiga, kita mengenal padanan kata dosa itu dengan kata sayyiat. Walaupun kata sayyiat itu banyak digunakan dalam keburukan, tetapi itu tetap dosa. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang kata ithmun itu dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Tolong menolonglah kamu, kata Allah itu, alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, kata Allah, dan janganlah kamu tolong menolong alal ithmi wal udwan, atas perbuatan dosa. Ithmun itu atas perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Maka dari surat Al-Maidah ayat yang kedua ini, kemudian Rasulullah memberikan sebuah definisi juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasul bersabda begini, al-birru husnul khuluq. Bir, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq. Al-ithmu, sementara dosa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma haka fi sadrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas, kata Rasulullah. Sementara ithmun itu adalah apa yang ada dalam sodermu. Soder itu dada. Apa yang ada dalam dadamu itu, atau yang menggelisahkan yang ada dalam dadamu, ada yang mengartikan juga hatimu, dan engkau tidak suka, kata Rasulullah SAW, kalau kegelisahan yang ada dalam dadamu, yang ada dalam hatimu itu diketahui oleh orang lain. Itulah dosa dari kata ithmun itu. Lah, sementara yang kedua, padanan kata dosa itu kita ketemukan dalam surah Ali Imran ayat ke-16. Biasa kita berdoa selesai sholat itu, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Doakan itu. Lupa ndak kalau diantara jemaah berdoa, Rabbana, wahai penciptaku, innana, sesungguhnya kami ini, amanna, kami ini beriman ya Allah. Maka apa yang kita katakan? Faghfir lana, maka ampuni ya Allah, dzunubana, dosa-dosa kami ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah dari azab neraka. Jadi padanan dosa yang kedua adalah dzunub. Kita ketemukan dalam surah Ali Imran ayat ke-16. Yang ketiga itu kata padanan kata dosa itu sayyiat. Walaupun sayyiat itu banyak dikelompokkan dengan kata keburukan, tapi itu juga dosa. Mari kita lihat, kita buka Al-Quranul Karimnya, ada pada surat Hud, ayat ke-114. Allah berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya, kata Allah itu, kebaikan itu yudhibnas sayyiat, dia akan menutup ketidakbaikan. Maksudnya menutup dosa. Sekali lagi, menutup dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Bisa dilanjut itu. Tentang masalah sayyiat. Ada 3 kan sudah? Lah. Kemudian ada dialog sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata dia bertanya tentang dzunub, tentang dosa yang agung, yang besar maksudnya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, ayyudzambi a'zam ya Rasul. Apa sih ya Rasulullah?
dosa yang paling besar itu seperti apa? Kata Ibnu Mas'ud itu. Maka Rasul berkata, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Rasulullah, kamu itu telah mensekutukan Allah wa huwa khalaqaka, padahal dia itu adalah penciptamu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, "Tsumma ayyun ya Rasul?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah selain mensekutukan Allah itu? Rasul kemudian berkata, "Antaqtula waladaka khasyiyah." Kamu membunuh anakmu khasyiyatan ayyakula ma'aka. Sementara kamu takut anakmu itu kemudian makan bersamamu, maka itu termasuk dosa besar. Membunuh anak itu adalah dosa besar. Ada yang membunuh anak ketika mulai 2-3 tahun, ada yang sudah remaja dibunuh oleh orang tuanya karena khawatir dia dengan lahirnya anak itu dia kemiskinan. Tetapi ada yang lebih parah lagi, ketika dia belum keluar menjadi bayi, dia sudah dibunuh. Kalau dalam bahasa kedokteran itu apa Pak Dokter? Aborsi. Jadi aborsi, menggugurkan kandungan. Kalau dalam bahasa di luar kedokteran, menggugurkan kandungan. Kata Pak Dokter ini aborsi. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Selain mensekutukan, kemudian selain membunuh anak itu ya Rasulullah, yang mana lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menegaskan, "Antuzaniya halilata jarika." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu berzinah, kata Rasulullah. Sementara wanita yang kau zinahi itu adalah istri dari tetanggamu sendiri. Di zaman Rasulullah penduduk itu amat sangat kecil. 300 orang saja berperang dengan 1000 orang pada saat peperangan apa itu? Perang Badar itu sudah perang besar kan? 300. Sekarang itu sudah 300 sekecil orang itu. Maka ketika kalimat antuzani halilata jarika itu tidak hanya kepada tetangga, tetapi para ulama sepakat bahwa dosa besar ketika orang telah berzinah dengan wanita yang punya suami. Jadi dosa yang pertama padanannya adalah ithmun. Yang kedua dzunubun. Yang ketiga sayyi'at. Lah, dosa-dosa yang padan katanya dari 3 itu bentuknya seperti apa? Bentuk dosa itu kayak apa? Bentuk ithmun kayak apa? Bentuk dzunub dan sayyi'at yang seperti apa? Kalau saya mengklasifikasikan tentang masalah dzunub, tentang sayyi'at, tentang ithmun itu, yang pertama, ada yang disebut dengan dosa yang dikerjakan oleh hati kita. Hati, sekali lagi, hati ini bekerja untuk berbuat dosa, yaitu syirik. Yang kedua, iri. Kalau ada saudaranya lebih baik kehidupannya dengan kita. Itu perilaku hati itu. Sementara yang kedua adalah perilaku lisan kita. Jadi lisan ini akan bisa berbentuk dzunub, akan bisa berbentuk ithmun, akan berbentuk sayyi'at apabila manusia itu suka memfitnah orang. Faham fitnah itu? Fitnah itu menceritakan kejelekan orang padahal orang itu tidak berbuat jelek. Paham? Sementara perbuatan lisan pun seperti adu domba. Adu domba itu adalah
ketika orang yang satu dengan yang lain itu kita benturkan. Namanya adu Pada waktu sebelum kemerdekaan, Belanda itu menggunakan sebuah teori. Namanya teori divide et impera. Adu domba. Itu lisan itu. Hati-hati, kita sudah banyak sekarang diadu domba antara kita. Yang ketiga, karena perbuatan kita sendiri berbuat dosa. Contohnya apa? Zina. Apalagi zina itu kemudian yang dizinahi itu istrinya orang. Ini adalah kalau dalam bahasa fikihnya itu dikenal dzunubul kabair, dosa yang amat sangat besar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dosa terhadap diri sendiri. Makanya kita biasa berdoa, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa sih dosa terhadap diri sendiri? Yaitu bakhil. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bakhil. Dalam bahasa Indonesianya apa itu bakhil itu? Apa bakhil? Kikir. Ya, kikir. Itu namanya dosa terhadap diri sendiri. Kalau dosa terhadap orang lain apa? Fitnah, adu domba tadi itu termasuk dosa terhadap orang lain. Kalau yang keenam dosa terhadap Allah, yaitu syirik itu. Sudah tidak ada ampunannya lagi itu kalau sudah syirik itu. Kalau kita klasifikasikan dari sekian bentuk dosa itu, kita persempit, maka ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu adalah syirik. Kalau dosa kecil itu masih diampuni ketika kita memohon kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Tetapi syirik itu tidak ada ampunannya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa di mana kita mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma dzuna dzalik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu, maksudnya selain syirik. Maka hendaknya ketika kita berbuat dosa, perbanyaklah kita berbuat kebajikan agar menutup dosa, dan bertaubatlah kepada Allah dengan dua kriteria. Taubat itu mengakui bahwa kita telah berbuat dosa dan menyesal, dan jangan diulanglah lagi. Jangan kemudian menyesal tetapi besoknya diulanglah lagi. Itu tentang materi pahala dan dosa. Padanannya sudah kita carikan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Saya kira cukup ya untuk kali ini. Mari kita akhiri dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.